Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen yang terhormat serta panitia, izinkan kami memaparkan jurnal yang telah kami susun dengan judul Pemanfaatan Media Interaktif Lumi Education untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Sekolah Dasar, Materi Sinonim dan Antonim, yang disusun oleh Teguh Gunawan Bahtiar dan Yogi Aldinosa Kosasih. Latar belakang yang melatar belakangi kami untuk menyusun ini, yang pertama, kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan abad 21 yang wajib dimiliki oleh peserta didik, baik itu SD maupun yang lainnya. Yang kedua, pembelajaran sinonim antonim di SD masih menggunakan kebanyakan metode konvensional berupa ceramah, sehingga peserta didik cenderung pasif, mudah bosan, dan hanya mencapai pemahaman hafalan. Yang ketiga, rendahnya motivasi pendidik yang akan menghambat berpikir kritis siswa sejak dini. Yang keempat, era digital serta kurikulum merdeka yang menuntut guru untuk memanfaatkan teknologi interaktif. Yang kelima, pemanfaatan Lumi Education untuk sinonim antonim dengan fokus berpikir kritis masih belum didokumentasikan secara baik. Sedangkan tujuan penelitian kami bagi tiga, yang pertama, menganalisis bagaimana efektivitas dan potensi pemanfaatan media interaktif, terutama Lumi Education, pada jenjang SD. Yang kedua, mengidentifikasi sejauh mana Lumi Education dimanfaatkan, serta hambatannya dan peluang apa yang bisa dimanfaatkan dalam Lumi ini. Yang ketiga, memberikan dasar rekomendasi bagi guru, pengembang media, ataupun peneliti lain untuk mengoptimalkan penggunaan Lumi. Metode yang kami gunakan menggunakan pendekatan semantik literatur review dengan protokol Prisma 2020. Sedangkan partisipan atau sampel kami ambil dari proceeding dan yang lainnya tahun 2017 sampai 2025. Total awal dokumen 60, di screening sehingga 20 artikel yang memenuhi kriteria. Analisis, kami menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa temuan utama, metode pembelajaran, instrumen berpikir kritis, dan metode kuantitatif berupa validitas media, NGen, t-test, atau p-value dengan peningkatan P dan post-test. Data diekstrak ke tabel matrik dengan penulis, tahun, jenjang, media, gap, dan jalan baru. Kriteria inklusi dan eksklusi. Kami membagi kriteria inklusi menjadi 5 poin. Yang pertama, menggunakan Lumi Education, jurnal yang menggunakan Lumi Education atau H5P atau media interaktif sejenisnya seperti kuisis atau shortcut digital dan yang lain. Sedangkan subjek yang kami teliti adalah siswa SD, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 di usia rentang 6 sampai 12 tahun. Lalu fokus kemampuan pada kemampuan berpikir atau sinonim dan antonim yang bisa diambil salah satunya atau keduanya. Yang selanjutnya bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Yang kelima artikel empiris berupa kualitatif, kuantitatif, R&D atau PTK ataupun pengabdian masyarakat. Sedangkan kriteria eksklusif yaitu jenjang SMA atau SMP, materi non-bahasa tanpa kaitan berpikir kritis atau artikel review berupa opini atau tanpa data empiris. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data yang pertama, kami mencari pada database yaitu di Google Scholar, Garuda, Sinta, Neliti, atau repositori universitas lainnya. Kemudian kata kunci yang kami gunakan adalah Lumi Education atau H5P atau berpikir kritis atau critical thinking, and sinonim or antonim, dan sekolah dasar atau elementary school. Yang kami
ambil yaitu di periode September atau Oktober di 2025. Proses Prisma yang kami lakukan mengidentifikasi, men-screening, lalu memilih egalibiti dan menetapkan artikel yang masuk. Kemudian teknik analisis data berupa kualitatif. Pertama, dianalisis terhadap temuan utama, metode, instrumen, dan penggunaan data. Sedangkan teknik kuantitatif berupa sintesis validitas, berupa persentase ahli, n-gain, t-test, atau p-value. Yang ketiga, hasil disintesis untuk identifikasi gap dan rekomendasi. Pembahasan dari temuan tersebut ada 5 bahasan yang kami bahas. Yang pertama, media interaktif bisa mengubah pembelajaran dari hafalan yang berupa mekanis menjadi analisis makna sesuai 8 dimensi profil lulusan, yaitu berupa dimensi berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, efektivitasnya terbukti pada kelas rendah, yaitu pada kelas 2 sampai kelas 4, bahkan tanpa teknologi mahal sekalipun seperti shortcut dan quizzes. Kemudian potensi Lumi yang bisa digunakan secara offline, fiturnya yang kaya seperti fitur branching skenario, interaktif video, essay feedback, dan yang lainnya lebih unggul dari fitur-fitur seperti quizzes dan yang serupa. Yang keempat, berpikir kritis strategis melalui kosakata, sehingga siswa menganalisis konteks, mengevaluasi pilihan kata, dan inferensi. Kemudian gap yang menjadi peluang yaitu adanya integrasi Rumi bisa menghasilkan lompatan n-gain lebih tinggi, ya, yang mendukung 8 dimensi profil dimensi lulusan. Poin utama yang kami temukan, yang pertama, media interaktif sederhana terbukti tingkatkan pemahaman sinonim dan antonim secara signifikan. Yang kedua, berpikir kritis dapat dikembangkan sejak kelas rendah melalui metode aktif seperti game dan diskusi. Yang ketiga, Lumi Education sangat valid dan praktis dengan kemampuan eksplisit untuk meningkatkan indikator berpikir kritis. Yang keempat, gap penelitian belum ada integrasi Lumi dengan sinonim dan antonim di SD yang membuka peluang riset and development yang sangat besar. Yang kelima, implikasinya Lumi bisa jadi solusi terpadu untuk mengembangkan 8 dimensi profil lulusan yang mengoptimalkan pembelajaran bahasa Indonesia. Kesimpulan yang kami dapat dari hasil yang sudah dikemukakan bahwa media interaktif terbukti meningkatkan pemahaman sinonim dan antonim serta berpikir kritis di SD dengan n-gain di rentang 0,62 sampai 0,74. Sedangkan responnya mencapai 90% lebih. Selanjutnya, Lumi Education efektif tapi belum ada yang mengintegrasikannya dengan sinonim dan antonim. Ini menjadi gap strategis hingga artikel ini dibuat. Selanjutnya, rekomendasi R&D paket Lumi khusus sinonim antonim yaitu berupa branching skenario, essay rubrik, berpikir kritis, uji skala besar, dan pelatihan guru yang masif. Kemudian batasan cakupan hingga Oktober 2025, studi primer skala kecil perlu verifikasi luas. Dan yang terakhir, kontribusi peta jalan pertama menghubungkan Lumi, berpikir kritis, dan kosakata bahasa di SD. Demikian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.